Ya mungkin buat ERD bisa dibantu oleh Mas Ilham terlebih dahulu. Oke, sebelumnya selamat pagi Pak Danu dan teman-teman semua. Saya izin menjelaskan terkait dengan ERD yang sudah saya coba perbaiki sebelumnya. Di sini ada yang jadi masternya, ada energi listrik, terus masuk dia ke tahapan proses. Mungkin saya jelaskan salah satu contohnya dulu saja, seperti kayak energi listrik. Nah, di sini ada eh, tiga entitas atau tiga ini ada di dalam energi listrik itu ada ID, terus ada estimasi KWH-nya, terus ada tanggal recordnya. Di sini saya jelaskan bahwa tahapan proses itu menggunakan energi listrik, dan di tahapan proses juga terdapat ID tahapan, terus nama tahapan dan urutan proses. Terus selanjutnya begitu juga dengan kayu bakar. Di sini tahapan proses menggunakan kayu bakar. Dalam kayu bakar sendiri terdapat ID kayu bakar, volume kayu dalam bentuk kilogram dan tanggal recordnya. Terus selanjutnya ada di dalam tahapan proses menggunakan air. Di dalam air tersebut terdapat tiga identitas, yaitu ada ID air, terus total air dalam bentuk liter dan tanggal record. Terus dari tahapan-tahapan proses tersebut menghasilkan debu kayu. Dalam debu kayu juga terdapat ID, terus ada total debu kayu dalam bentuk kilogram dan tanggal recordnya. Terus tahapan proses juga menghasilkan asap atau debu. Di dalam tersebut juga terdapat ID asap, volume asap dalam bentuk kilogram dan tanggal record. Terus dalam tahapan proses juga menghasilkan data produksi atau hasil dari produksi produk tersebut. Di dalam data produksi itu terdapat ID produksi dan volume produksi. Terus di dalam eh, produk-produk yang dipesan tadi itu digabungkan ke dalam beberapa batch. Nah, di sini untuk batch sendiri terdapat ID batch, terus ada tanggal produksi dan jumlah batchnya. Mungkin sekian dari mungkin untuk ERD-nya baru saya bikin dalam ERD level 0, belum saya gabungkan ke dalam satu bentuk ERD full, Pak. Ini bagaimana ceritanya kalau ada order yang masuk, terus bagaimana menghasilkan jelaga, bagaimana membutuhkan resource itu gimana? IPO-nya ada nggak ini? Proses IPO-nya input, proses outputnya gimana nih? Inputnya dari apa? Mungkin kalau untuk inputnya dulu dari jumlah produk yang dipesan, Pak. Jadi nanti masuk ke dalam beberapa batch itu. Nah, Sebentar, jumlah produk yang dibuat. iya, jumlah produk yang dipesan, Pak, Mana dari ada buyer. entitas mengenai jumlah produk yang dibuat? Yang paling bawah ini, Pak, yang produk. Terus masuk ke dalam diproduksi, masuk ke dalam batch. Ini tidak menggambarkan. Itu produk itu apakah jenis produk ataukah jumlah order? Jumlah ordernya, Pak. Jumlah order. Mana jumlah ordernya? Kok nggak ada? Mana jumlah ordernya? Ada nggak? ID Eh, jumlah, sorry, variabel jumlah ordernya di mana? Kalau untuk jumlah ordernya saya gabungkan ke dalam batch, Pak. Jadi di sana ada ID batch, terus tanggal produksi sama jumlah Jumlah, jumlah, jumlah apa itu? jumlah batchnya, Pak. Aku bingung ya cara berpikirnya ya. Misalnya dapat order 1.000, terus kamu pecah menjadi batch, gimana caranya? Oh ya, mungkin sebelumnya juga harus masuk di bagian jumlah order produk ini, Pak. Mana jumlah order? Belum saya masukkan, Pak. Harusnya di dalam produk ini, Pak. Jumlah order. Jumlah order produk. Sebentar, kamu tuh membingungkan. Produk itu apakah jenis produk ataukah
jumlah produk. Kalau produk itu jumlah produk yang dipesan, Pak. Berarti tidak punya jenis produk. Eh, ada juga, Pak, jenis produknya. Mana jenis produk? Yang ini, Pak, jenis Lah ya, kamu tuh membingungkan ya, terus terang aja membingungkan. Kamu nggak bisa membedakan antara entitas sama relasi. Sekali lagi ya, kamu kurang bagus ya dalam memahami entitas. Entitas itu kan saya udah bilang, itu master. Kalau produk itu kan order, operasional. Berapa setiap setiap minggu pasti berubah-ubah. Nah, di sini kamu tidak bisa membedakan karena kamu nggak punya membedakan di sini. Ya, jadi eh, inputnya nggak ada di sini ya menurut saya. Input itu kan harus dari order. Berapa order yang dipesan. Nah, ordernya tidak ada. Ya, input itu pasti dari pemasaran. Ya, baru dari pemasaran masuk ke manufaktur. Ini kan manufaktur. Sistem informasi manufaktur. Ya, terus manufaktur nanti baru masuk ke inventory. Nah, ini ada kayu bakar, air itu sebenarnya bagian inventory. Jadi sistemnya itu begitu. Nah, di dalam manufaktur menghasilkan limbah. Ya, jadi ada tiga sistem. Sistem pemasaran, sistem manufaktur, sistem inventory. Inventory-nya kamu menyediakan tiga lah misalnya. Energi, kayu bakar, dan air. Itu kan menyediakan bahan. Ya, sedangkan penggeraknya adalah order. Di sini belum ada order. Ya, itu yang kritik saya dari berkali-kali ya. Sampai tiga kali pertemuan nih saya kecewa banget ya. Kamu nggak mudeng gitu ya dengan sistem manufaktur yang clear gitu ya antara marketing terus sistem informasi loh ya. Sistem informasi kan harus link ya antara pemasaran, manufaktur sama inventory itu tiga-tiganya harus nyambung. Di sini tidak ada tergambar dengan marketing ya. Marketingnya sama sekali nggak kelihatan. Kamu bicara hanya produk terus batch. Nah, penggeraknya mana kan begitu. Oke ya. Terus yang kedua, coba berikutnya Mas Dava, database-nya mana? Baik, sebentar, Pak. Database-nya mana? Yang kamu kan sudah membuat tuh pakai script. Terus linknya mana coba? Eh, Hmm, ini buat gambaran visualisasi diagramnya, Pak. sebentar, ini apa ini? Pengguna standar industri. Kamu membuat dasarnya pakai apa ini? Pakai ERD tadi atau kamu ngarang baru ini? Ngarang bebas ini berarti. Ini terakhir saya bikin pakai IRD yang sebelumnya, Pak, yang ada data energi Sebelumnya. listrik, kayu bakar, standar. Coba tadi yang di temen bilang ada data produksi. Data tadi kan ada produk ya. Iya, Pak. Ah, di sini kok tiba-tiba ada data produksi beda. Jadi kalau bisa di sini ya tabel di sini sama yang tadi harus sama. Kebacanya jadi mudah. Ini ada data produksi. Ada, Pak. Tadi kok ada data apa tadi data kayu. Data produksi terus tadi apa? Menghasilkan tahap proses. Yang Data data sebentar. produksi. Ada data produksi, ada tahap. Terus tadi ada produk, ada batch yang mana hubungannya? Coba Kalau di di sini untuk produk sama batch-nya belum lah masuk. gimana kamu membuat ERD nggak database-nya kok nggak sesuai itu loh. Mana data produk, mana data produksi, mana data apa tadi tuh? Iya, dasarnya kan ini sebenarnya. Ini kan gambarnya. Ini arsiteknya maksudnya. Ini gambar arsiteknya. Kalau tadi teknik sipilnya kan harus nyambung Mas antara data gambar, data arsitek sama data sipil. Ini kan kerjaan arsitek nih. Yang satu yang tadi tuh
kerjaan data teknik sipil. Kok nggak nyambung ya? Misalnya Kalau gini, produk sama batch mana? Produk sama batch. kalau yang belum ada hanya produk dan batch Pak untuk energi listrik, kayu bakar, air dan lain-lainnya sudah dimasukkan Pak. Produk dan batch. Ya, Coba produk dan batch nggak ada, terus tadi apa? Saya mau lihat dulu yang gambar arsiteknya dulu. Kita kan mau lihat dari gambar cara kamu gambar ya. Terus data produk ini dari mana ya? Data produksi itu dari mana nanti? Apa data itu Mas? Data produk itu apa tuh? data produksi Pak, atau data Nah, produksi. iya, nyambungnya ke batch itu apa? Atau nyambungnya ke produk itu apa? Kan tadi saya udah bilang, bingung saya ini bacanya. Oh, belum ada sinkronisasi antara produksi sama produk ya Pak. Iya, makanya kalau nggak ada sinkroni kan bagaimana membuat database? Coba. Oh, ya ya, paham, paham. Kebayang nggak? Kamu tuh nggak nyambungkan satu dengan yang lain, tiba-tiba muncul database. Lah, aku bingung nih ya. Cara kamu menghubungkan gimana? Makanya saya mau nanya, database itu gimana? Tiba-tiba muncul data produksi. Data produksi itu apa? ID produksi, volume produksi. Itu yang saya tadi tanya kan berapa jumlahnya. Tapi teman kamu bilang ada di situ, ada di batch. Coba mana? Tadi ada bawah, ada jumlah. Di batch ada jumlah ya. Lah ya, terus di atas ada volume produksi. Apa bedanya? Kalau Coba. si Zinjo Pak, kalau data produksi itu data hasil produk akhir Pak, data yang apa ya, data produk jadinya Pak, total produk jadinya. Data produk jadinya. Ya Data udah produksi. dalam bentuk jumlah produk yang dihasilkan Pak. Terus kalau yang data batch apa? Jumlah Eh, batch apa? Kalau database ini kayak misal ini mungkin saya salah tulis Pak, untuk produk ini harusnya itu jumlah pesanan lalu nanti diproduksi nanti dibagi ke dalam beberapa batch Pak. Nah ya itu dari awal udah saya curiga ini gambarnya kok rada-rada ngawur gitu loh. Ya saya bingung ya cara membacanya. Jadi tolong dengan IAD-nya kamu salah ya. Saya persepsinya jadi salah kan, betul kan? Jadi bingung Ya, sih Pak. titik masuknya mana gitu ya. Nggak ada order pertama itu. Yang kedua kamu tadi mengatakan jumlah produksinya ada di batch. Tapi si Dapa bilang jumlah produksinya ada di volume produksi. Nah ini kan terjadi ketidaksinkronan. Artinya ini gini loh Mas Yaf, di database itu ada tiga normalisasi namanya. Normalisasi tahap satu, normalisasi tahap dua, normalisasi tahap tiga. Ini normalisasi tahap satu aja udah salah ini. Tahu nggak? Tahapan kan normalisasi. Pernah diajar Pak Yusuf kan? Betul nggak? Normalisasi tahap satu ada kan? Nah, ini sudah salah semua nih, amburadul. Artinya ada beberapa variabel, sorry, beberapa parameter atau variabel itu duplikasi. Nggak boleh ya. Ketika ada di normalisasi, tidak boleh terjadi duplikasi. Ya. Yang kedua, aliran aliran datanya itu nggak jelas. Alirannya dari mana? Inputnya mana dulu? Kan gitu ya. Kebayang. Nah, logikanya apa? Inputnya dari mana, Mas? Saya sih tadi yang merancang ini gimana? Kamu kan seorang arsitek misalnya. Inputannya harus jelas. Inputan dari mana? Data masuknya dari mana dulu? Coba Eh, ceritakan ini dulu. Baik Pak, mungkin untuk inputan pertama itu dari jumlah pesanan Pak, jumlah pesanan produk. Mungkin di sini salah penulisan, harusnya bukan produk, harusnya di sini jumlah pesanan produk. Nanti dari jumlah pesanan produk ini diproduksi masuk ke dalam beberapa batch Pak. Jadi nanti dibagi dalam mungkin setahun itu ada 3 batch. Terus dari batch ini nanti masuk ke dalam tahapan proses. Di dalam tahapan proses ini nanti terdapat 3 energi yang digunakan. Yang pertama itu ada energi listrik, lalu ada energi kayu bakar dan air. Lalu dalam proses ini nantinya akan menghasilkan limbah, Pak. Nah, di sini ada 2 limbah yaitu asap dan debu kayu, Pak. Dan nanti dari tahapan proses ini nanti di akhirnya akan menghasilkan data produksi. Data produksi ini yaitu jumlah
produk yang dihasilkan dari tahapan proses tersebut, Pak. Oke ya, jadi ini masih saya anggap belum terbangun data sistemnya karena kan masternya ini belum tunggal ya. Jadi tahapan prosesnya kan kamu berkali-kali membuat ya. Kalau database kan nggak boleh ya. Iya, Kebayang? ya kebayang, Pak. Hanya ada satu ya, tahap proses itu hanya ada satu ya. Kotaknya ada satu. Kamu kan berkali-kali ini ya. Iya, ini Ya, saya karena ubah jadi level 0, Pak. ya, kalau oke di level nolnya nanti bukan Iya, level nol. Ini level 2 mungkin detailnya. Level itu level nah, makronya ya, bukan level itu bukan tahapan Mas ya. Level itu leveling namanya. Beda loh ya Mas. Kamu nggak ngerti iya, level namanya. Level itu tahap ini apakah di level makro ya, detail atau sub detail atau detail banget. Nah, ini detailnya gitu ya. Tetapi kalau di level nol itu kan makronya. Nah, makro itu kan harus terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi hanya tinggal satu ya. Yang iya, Pak. pertama, yang kalau kamu tadi dikatakan beda lagi nih, kadang tahap satu, tahap dua, tahap tiga, beda ya. Terus yang kedua eh, eh, belum terlihat tadi aliran input apa, prosesnya apa, outputnya apa ya. Jadi inputnya adalah order, prosesnya adalah manufaktur, outputnya ada dua, bisa ke bagian eh, pemasaran atau bagian inventory bahan jadi, produk jadi, ya berapa produk yang dihasilkan, atau bisa juga menghasilkan limbah ya untuk ke divisi lingkungan. Itu harus ada di benak Anda. Ya, dalam merancang itu kan harus merancang sistem namanya. Jadi sistemnya harus tergambar dulu. Sistem bisnisnya apa? Jadi ada menghubungkan, ya namanya sistem informasi ya. Sistem informasi artinya sistemnya gede. Ada pemasaran, urusannya order, ada manufaktur, urusannya produksi, ya penggunaan bahan, terus menghasilkan limbah, menghasilkan produk, ya. Terus ada juga bagian departemen pemasaran, ya, untuk menghasilkan produk yang sudah jadi mau dipasarkan kemana. Terus ada juga bagian lingkungan, yaitu menangani limbah-limbahnya atau menghitung limbah-limbahnya. Jadi minimal ada 4 tadi. Nah, pertanyaan saya tadi ini belum tergambar dengan baik ya antara satu dengan yang lainnya. Artinya hubungan antara elemennya belum terhubung. Itu ya. Terus saya mau nanya lagi ini kalau alurnya belum berarti database-nya coba kita lihat database-nya. Coba Mas database-nya. Nah, ini bagian bagian inputnya yang mana? Apakah sudah ada order sini? Untuk di sini sendiri belum dilakukan input ataupun order yang tadi batch tadi, Pak. Belum ada order. Nah, yang Jadi kedua tadi ada tahap. Yang paling krusial itu kan tahap produksi, mana tahap produksi? Mana untuk data tahap produksi? untuk data tahap produksinya juga masih belum ada. Waduh, Masih malah data sentralnya energinya pun malah nggak saja, Pak. ada. Gimana kamu membuat hubungan-hubungannya ini, Mas Dava? Kalau ini kemarin saya masih berpatok buat data energi-energinya, Pak, sama Wah, ya, jadi database itu menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain dengan benar, Mas. Ini kan belum. Hubungannya udah salah semua, betul kan? Karena sentralnya itu kan di tahapan, Mas. Coba kita lihat di gambar tadi. Kan tahapan tuh menghubungkan antara inventory, tahapan juga menghubungkan produksi, ya, apa ke marketing, tahapan juga menghubungkan ke limbah, betul kan? ya, Intinya malah nggak ada di sini. Dan saya mau tahu isinya apa, kan begitu di tahapan itu. Sama nggak variabel-variabelnya? Ya, jadi dari sini udah kelihatan bahwa, mohon maaf, kemampuan kamu memahami gambar dan menerjemahkan menjadi bangunan itu amburadul. Ya, sentralnya itu di tahapan tadi, betul kan? Sentralnya di tahap, kalau saya melihat dari rancangan teman kamu merancang gambar, itu sentralnya di tahapan. Ya, itu intinya. Ya, itu intinya. Jadi core-nya itu di situ.
Nah, itu akan menghubungkan berbagai macam divisi, baik divisi bahan baku atau inventory bahan baku atau divisi pemasaran ya, menghubungkan pemasaran ada dua tadi, menghubungkan order dan menghubungkan produk yang dihasilkan atau divisi lingkungan menghasilkan limbah. Nah, ini nggak terhubung di sini. Ya, saya melihat itunya. Kamu menghubungkan malah yang kecil-kecil tadi. Nah, ini masalah banget ini. Nggak ke ini. Betul tidak, Dava? Iya betul Pak. Kalau di sini saya baru masukin produksinya tuh hanya di satu data-data produksi Pak terkait bahan baku, terus yang diproduksi berapa. Cuman kalau secara rinci per batch-nya itu belum saya tambahkan Pak. Oke, ya, Terus saya secara tahapannya belum juga bisa belum. menilai ya karena memang belum kamu artinya membuat database-nya tidak didasarkan IRD, betul kan? Iya betul Pak. Nah, itu harus jujur ya, karena kamu nggak melihat gambar. Jadi kamu feeling feeling so good aja. Padahal feeling feeling feel ini ya, semuanya salah ya. Jadi saya tidak menghendaki itu. Coba ini sebagai pembelajaran kalian ya. Saya bukannya ingin marah-marah lagi ya, bukan. Saya ingin mendudukkan cara berpikir yang benar. Setiap insinyur itu harus berdasarkan rencana. Rencana itu hanya ada di gambar. Itu ya, paham ya? Siap. Kalau tanpa perencanaan yang baik, ya, perencanaan yang baik, maka bangunannya pasti hancur. Itu ya, ingat aja itu ya. Jadi kalau kamu nggak punya perencanaan yang baik, tidak punya gambar yang bagus, tidak punya gambar yang bisa reasonable, artinya punya alasan-alasan yang kuat untuk membangunnya, maka itu akan hancur. Ya, sekali lagi di perancangan ini kan apa prototype ya. Prototype itu harus rancangannya bagus dulu, gambar mesinnya harus bagus dulu. Kalau gambarnya kamu kan asisten polisi ya, kan tahu ya. Kalau gambarnya salah pasti suruh ngulang dulu kan. Jangan membuat produknya dulu kalau gambarnya kurang bagus kan begitu. Iya benar Pak. Betul kan, Dava? Betul Pak. Nah, kamu kan sudah melanggar aturan kamu. Gambarnya belum jadi, sudah kamu sudah bentuk kan hancur jadinya. Ya itu ya, jadi pelajaran bagi kamu kembali, paling dasar itu tadi gambar. Yang kedua, harus terhubung dulu dengan yang lainnya. Terus dianalogikan. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Itu saja, itu yang paling mudah. Sipok namanya ya. Atau feedbackannya apa. Terus baru kalau sudah reasonable, baru kamu bangun tahap yang kedua, bangunannya. Ini kan bangunannya ini. Bangun database-nya ya. Kalau Betul. bangunan database-nya sudah jadi, baru kamu interface-nya. Interface-nya itu kan ini Mas, kalau di bangunan itu ya pernik-perniknya lah, apa namanya, interiornya lah, ya temboknya lah, catnya lah, terus jendelanya kah, nah itu pernik-perniknya. Tapi bentuk bangunannya, ya kamar-kamarnya, kolom-kolomnya itu harus benar. Nah ini di database, paham ya? Jadi di Baik. Mumba System tuh membacanya begitu, gambarnya dulu benar, arsiteknya dulu benar. Yang Baru kedua, misalnya. pola dasar gambarnya itu database yang sudah benar. Nah, kita validasi di situ kan ada 3 tahap tuh. Ya. Setelah kamar-kamarnya sudah benar, kolom-kolomnya sudah benar, bangunannya sudah kokoh, baru kita nembok ya, nembok tuh ngeplor ya, ya detailnya lah itu, baru ke interface-nya. Interface-nya itu kan supaya gambarnya bagus aja begitu ya. Nah, nanti ada pengujiannya itu lagi. Jadi pengujiannya nanti ada 2 minimal ya pengujian. Sebenarnya pengujian ada 3. Pengujian gambar tadi menggunakan logik ya. Terus pengujian yang kedua ini database ini itu menggunakan 3 validasi ya. Eh, eh, apa? Normalisasi 1, 2, dan 3. Yang terakhir adalah kuesioner untuk pengguna. Apakah dia nyaman tulisannya, apakah informasinya sudah ini, hitungannya sudah benar, dan sebagainya. Itu di tahap yang ketiga. Jadi validasinya ada, Mas. Jadi merancang sesuatu tuh ada ilmunya, ada ada apa sainsnya. Jadi ada validasinya. Ya model atau bangunan tanpa validasi itu nggak berguna, nggak valid ya, artinya tidak akan dipakai karena tidak valid ya. Jadi harus ada tahap validasi. Nah, semua itu harus ada di paper nantinya ya, di IRD-nya ada, terus flowchart-nya, sorry, database-nya ada, model validasinya ada.
terus interface-nya ada, validasinya juga ada, minimal pengguna. Saya pikir itu ya. Jadi pertemuan hari ini untuk menyadarkan Anda bahwa perancangan itu tidak mudah, ya perancangan itu tidak serampangan, perancangan itu direncanakan dengan baik dan divalidasi dengan standar yang ada. Mungkin saya ada Baik. pertanyaan sebelum saya Sip. tutup mungkin. Mungkin sebelumnya tadi dari Ilham sudah membuat yang gabungannya apa mungkin dari Bapak misal mau melihat atau Mana memberi coba lihat. tanggapannya. Tapi ini masih belum diperbaiki yang produknya, Sir. Iya, mana Tapi ini baru inputnya di dari mana? Order kan? Iya, yang inputnya bagian harusnya itu yang produk itu yang order, Pak. Masih belum di Oh, ini nggak yang boleh. Produk itu kan jenis produk, Mas. Kamu bisa bedakan nggak antara jenis produk dan order? Bisa nggak bedain? Jadi produk ini kan jenis produk, ya dan harga itu sudah benar. Nah, ordernya itu nanti ada lagi, ya dari divisi pemasaran. Nah, di linkkan di sini nih, di produksi misalnya, di apa? Saya nggak tahu apakah kamu gimana cara untuk menghubungkan antara jenis produk, order dan batch. Nah, itu tantangan kamu coba. Karena itu satu kesatuan yang berbeda-beda. Ya, satu database mengenai jenis produk itu katalog. Kalau ini produk ini katalog Mas namanya. Ya, katalognya jenis jenis ini. Sedangkan order itu adanya di PO, ya daftar PO di eh, apa namanya di marketing ya. Bisa jadi ada oh buyer A butuh ini, buyer B butuh misalnya buyer A beli jenis apa kain lurik, buyer B beli jenis Paris apa warna biru misalnya. Nah, itu kan harus masuk dulu itu di situ supaya terkumpul banyaknya produk yang dibutuhkan gitu ya. Oke. ya, Pak. Hmm, Oke, Pak. oke. Oke, mungkin menurut saya itu yang kurang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Guys.